Agar tidak mudah tersinggung dengan apa yang dikatakan lawan bicara kita, kita tidak perlu merasa tersinggung. Itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Ketersinggungan adalah pilihan kita dan tentu saja kita bisa memilih untuk tidak merasa tersinggung. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang masalah ketersinggungan. Dulu itu saya gampang sekali merasa tersinggung, gampang sekali merasa marah gitu ya. Saya dulu sih merasa tersinggung karena lawan bicara saya ya, terutama ya. Bukan karena komen di media sosial atau bukan karena sebuah video dari seorang aktivis atau dari seorang stand up komedian gitu. Tapi dulu itu saya lebih parah bahwa saya itu merasa tersinggung dengan lawan bicara saya. Terutama saya merasa tersinggung dengan orang yang berada di depan saya gitu, orang yang dekat dengan saya seperti keluarga, seperti teman kerja gitu ya. Itu parah banget. Saya bisa marah, bisa marah karena tersinggung gitu ya. Nah, tetapi setelah saya belajar stoikisme atau stoicisme gitu ya dari filosofi teras, ternyata ketersinggungan itu adalah pilihan kita gitu ya. Kita bisa memilih untuk tidak tersinggung gitu ya. Dan ini adalah hal yang menarik bagi saya ketika saya mempelajari stoicisme. Oh, bisa ya ternyata memilih untuk tidak tersinggung. Dan itu tidak apa-apa gitu ya. Terkadang kan kita perilaku kita itu mengikuti kebiasaan kita dari kecil gitu ya. Ketika misalkan kita melihat orang tua kita marah atas misalkan keluarga kita yang ngegosipin orang tua kita, nah itu kita menjadikan itu standar atau alasan kita merasa tersinggung gitu. Padahal kita itu bisa memilih untuk tidak tersinggung gitu ya. Dan itu bisa dilatih sebenarnya, bisa dilatih dan saya pun gitu waktu pertama kali tidak semata-mata menghilangkan rasa ketersinggungan saya gitu ya. Jadi dilatih pelan-pelan dan selalu ingat dikotomi kendali ketika kamu merasakan emosi negatif. Oh, ini bukan kendali saya, dan ini adalah kendali saya untuk tidak tersinggung. Itu apa yang orang lain bicarakan dan apa yang orang lain coba untuk menyinggung saya itu bukan berada di dalam kendali saya. Yang berada di dalam kendali saya adalah untuk tidak merasa tersinggung gitu ya. Marcus Aurelius bilang dalam Meditation buku 4.7, menjauhlah dari pendapat saya tersakiti dan rasa sakit pun akan jauh gitu. Menjauh dari perasaan orang tersakiti dan rasa sakit pun akan hilang. Itu adalah kata-kata Marcus Aurelius gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa mulutmu harimaumu. Peribahasa ini bisa diartikan sebagai kita harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti orang lain atau bahkan berbalik kepada diri sendiri gitu ya. Menjaga ucapan yang kita sampaikan tentunya adalah kendali kita dan harus selalu dilakukan. Tetapi bagaimana bila ada orang lain yang ucapannya selalu menyakiti kita? Jawaban dari Marcus Aurelius adalah ya jangan merasa tersakiti gitu ya. Jangan merasa kamu ini adalah victim atau korban dari seseorang yang menyinggungmu gitu ya. Kata-kata yang disampaikan orang lain kepada kita tidak memiliki kekuatan
untuk menyakiti perasaan kita, kecuali kita memilih untuk tersakiti oleh kata-kata tersebut, gitu ya. Ketika berbicara dengan seseorang, selalu mempersiapkan diri kita untuk berpendapat bahwa apa yang ia sampaikan tidak akan menyakitimu atau menyinggungmu. Kata-kata hanyalah kata-kata bila kita mengartikannya sebagai kata-kata saja gitu. Tidak baik, tidak buruk gitu ya. Jadi di dalam stoicisme itu ada yang namanya indifferent. Indifferent itu merasakan, kita tidak merasakan apa-apa gitu ya. Indifferent itu adalah goal atas latihan kita menjadi seorang stoik gitu ya. Indifferent itu adalah goal kita agar kita menjadi orang yang kuat gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita latih dan bisa kita latih gitu ya. Kamu bisa melatihnya pelan-pelan gitu ya. Ketika kamu menghadapi seseorang atau kamu berada di dalam ruangan meeting, kamu menghadapi orang yang atau klien atau siapalah yang mulutnya itu nggak bisa dijaga gitu ya. Kamu harus persiapkan itu. Kamu harus persiapkan dan bilang kepada dirimu bahwa saya akan baik-baik aja. I will be fine. I will not get upset. Saya tidak akan merasa tersinggung. Saya harus mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Itu adalah mantra ya bagi semua stoik, bahwa dikotomi kendali itu adalah mantra untuk kita, bahwa kita harus mengendalikan apa yang kita kendalikan gitu ya. Nah, kata-kata itu tidak bisa menyakiti kita gitu ya. Kata-kata itu adalah hanya sebuah kata-kata. Yang menjadikan kata-kata itu membuat kata-kata yang menyinggung itu adalah kita sendiri gitu ya. Atau mungkin komunitas kita atau sosial kita. Ketika kamu berada di dalam suatu komunitas gitu ya, suatu komunitas, lalu komunitas lain menyinggung komunitas kita, maka kita merasa kita berhak untuk marah. Padahal kita itu bisa memilih untuk tidak marah, untuk tidak merasa tersinggung. Karena ketersinggungan itu tidak baik, terutama ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, kamu harus menghilangkan semua emosi negatif gitu ya. Kamu tidak boleh merasa tersinggung. Kamu tidak mau merasa tersinggung. Gitu ya. Jangan merasa tersinggung, gitu ya. Karena kata-kata itu tidak memiliki kekuatan untuk menyinggung kita atau menyakiti kita. Gitu ya. Kata-kata itu hanya sekedar kata-kata. Seperti maaf nih saya bilang ya. Kata-kata goblok, kata-kata anjing itu adalah sesuatu yang kita setujui bahwa kata-kata itu bila disebutkan akan menyinggung kita, dan kita menyetujui bahwa kata-kata itu tidak sopan gitu ya. Ketika kita menyetujui kata-kata itu biasa aja, kata-kata itu tidak menyinggung saya, kata-kata itu memang sebuah kata-kata, maka kamu tidak akan merasa tersinggung. Mau ada orang bilang kamu goblok, mau ada orang bilang kamu bodoh, ketika kamu tidak membuat kata-kata itu sebagai kata-kata yang menyinggungmu, maka kamu tidak akan merasa tersinggung. Dan itu bisa dilatih, gitu ya, bisa dilatih. Dan itu harus dilatih pelan-pelan. Ketika ada orang menyinggungmu atau mempermalukanmu atau apalah gitu ya, ketika klien atau rekan bisnis atau kamu di dalam meeting, bos kamu ngatain kamu itu harus berpikir bahwa apa yang bisa saya kendalikan adalah untuk tidak merasa tersinggung, dan saya harus lanjut berbicara apa yang ingin saya bicarakan. Kayak gitu. Jadi jika kamu tersinggung dengan kata-kata atau perbuatan seseorang yang salah gitu ya. Yang salah itu, jadi jika kamu merasa tersinggung dengan kata-kata atau perbuatan seseorang, yang salah itu bukan orang yang melakukan atau mengatakannya. Yang salah itu adalah pendapat kita
tentang arti dari perkataan dan perbuatan tadi gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.